Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ukar. Saya dari kelas MG 302. Saya akan membahas mengenai jadi manajemen operasional sebagai tugas dari ujian akhir semester. Baik, di slide pertama, bisa dilihat ya, biaya penyimpanan didapat itu dari jumlah barang yang disimpan dikali biaya simpan. Jumlah yang disimpan didapat dari jumlah produksi dikurangi dengan jumlah penjualan. Sebagai contoh produksi, triwulan 1 itu sebesar 500 dikurangi dengan triwulan 1 sebesar 250. Maka sisanya disimpan sebesar 250. Selanjutnya penyimpanan triwulan 2 didapat dari penyimpanan triwulan 1 plus produksi triwulan 2. Dikurangi penjualan triwulan 2, maka dapat 250 plus 500 dikurangi 400. Maka disimpan sisanya sebesar 350 di triwulan 2 dan seterusnya. Lalu kenapa biaya RTO itu nol? Karena tidak ada peningkatan produksi selama triwulan 1 sampai dengan 4. Lalu biaya lembur itu juga nol karena jumlah produksi tidak melebihi kapasitas maksimal sebesar 700 unit. Lalu subkontrak itu sebesar 200 didapat dari jumlah produksi, triwulan 3 sebesar 500, sedangkan penjualan triwulan 3 itu sebesar 1050. Dan kita masih ada menyimpan 350 dari triwulan 2. Berarti total yang ready itu adalah 500 plus 350 sama dengan 850. Nah, 850 ini kan masih kurang ya untuk memenuhi penjualan sebesar 1050. Makanya disubkon lagi sebesar 200 untuk memenuhi penjualan menjadi 850 plus 200 sama dengan 1050. Oke. Lalu total biaya itu yang harus dikeluarkan sebesar 65.000 plus 400.000 sama dengan 465.000. Lalu di produk eh, pola produksi yang bergelombang itu eh, yang B, biaya penyimpanan nol. Kenapa biaya penyimpanan nol itu karena jumlah produksi atau mengikuti jumlah penjualan. Jadi barang yang diproduksi tiap triwulannya tidak ada yang disimpan karena jumlah produksi sama dengan jumlah penjualan. Lalu biaya LTO itu didapat sebesar Rp20 per unit. Karena di soal dijelaskan setiap peningkatan 200 unit itu dikenakan Rp4.000. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita tentukan dulu LTO per unitnya. Jadi 4.000 dibagi dengan 200 maka LTO adalah Rp20. Lalu selanjutnya lihat peningkatan produksi dari triwulan 1 ke triwulan 2 dari 250 ke 400. Jadi mengalami peningkatan sebesar 150 unit. Lalu dikalikan dengan harga LTO per unitnya yaitu Rp20. Oke. Lalu peningkatan di triwulan 2 ke triwulan 3 sebesar 600 unit dari 400 ke 1.000. Namun perlu diperhatikan di soal dijelaskan bahwa produksi normal tak kenal lembur itu adalah maksimal 700 unit. Maka kenaikan di triwulan 2 itu sebesar dan triwulan 3 itu sebesar 400 ke 700 yaitu sebesar 300 unit. Lalu dikalikan dengan biaya LTO per unit. Selanjutnya karena produksi baru sampai dengan 700 yang tak kena lembur berarti tersisa 300 unit lagi karena jumlah produksinya 1.000, maka 300 unit ini dikalikan dengan upah lembur sebesar 1.000. Selanjutnya eh, disubkontrak lagi 50 unit karena produksi baru mencapai 1.000, sedangkan penjualan itu 1.050, maka harus subkon sebesar 50 unit. Nah, perlu diperhatikan di triwulan 3 eh, produksi hanya sampai dengan 1.000 padahal diminta penjualan itu sebesar 1.050. Dikarenakan di soal ditentukan jumlah produksi maksimal per triwulan adalah 1.000. Maka dengan demikian yang harus disubkan lagi sebesar 50 unit untuk memenuhi penjualan di triwulan 3. Ya. Lalu berapa sih total total biaya yang didapat triwulan 1 itu sama dengan sampai dengan triwulan 2 itu sebesar 250 ke 400 sama dengan 150 dikali dengan Rp20 sebesar 3.000. Triwulan 2 ke triwulan 3 besar 400 ke 700 dikenakan produksi normal yang tidak kena lembur 700 unit.
yaitu 300 plus dikali dengan Rp20, kemudian 6.000. Lalu biaya lembur di triwulan 3 itu sebesar eh, 300 dikali dengan Rp1.000 sama dengan 300.000. Lalu biaya subkon itu sebesar 50 unit dikali dengan 2.000 dan itu sebesar 100.000. Total biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 3.000 plus 6.000 plus 300.000 plus 100.000 sama dengan 409.000. Oke, lanjut. Di perhitungan biaya penyimpanan eh, di C itu sama dengan di bagian A ya. Lalu untuk biaya LTO Rp20 per unit, ya sama penjelasannya itu sama seperti di yang B tadi. Lalu untuk peningkatan produksi di triwulan 2 ke triwulan 3 sebesar 450 ke 850. Namun sama seperti yang di B ya, dijelaskan di soal produksi normal yang tidak kena lembur hanya sampai dengan 700 unit. Dengan demikian, peningkatan dihitung dari 450 ke 700, yaitu sebesar 250 unit. Selanjutnya dikalikan dengan harga RTO per unit. Selanjutnya, biaya lembur di triwulan 3 dan 4 sebesar 150 didapat dari jumlah produksinya yang sama-sama sebesar 850. Sedangkan biaya lembur dikenakan ketika melebihi produksi tak kena lembur yaitu sebesar 700 unit. Maka dengan demikian 850 dikurangi 700 sama dengan 150 unit yang dikenakan biaya lembur untuk triwulan 2 dan triwulan 3. Nah, di triwulan 3 itu 150 unit, di triwulan 4 150 unit, maka biaya yang dikenakan disebutkan adalah 150.000, 150.000. Karena produksi triwulan 3 dan 4 sebanyak 850 unit, sedangkan jumlah produksi normal yang tidak kena lembur adalah 700 unit. Maka dengan demikian 150 unitnya itu dikenakan biaya lembur. Lalu total biaya yang harus dikeluarkan yaitu 95.000 plus 5.000 plus 150.000 plus 150.000. Sama dengan totalnya adalah 400.000. Jika dibandingkan dengan metode yang B tadi, yaitu eh, perusahaan sebaiknya memilih pola produksi moderat ya, eh, karena memiliki biaya produksi paling rendah di antara kedua metode tersebut. Baik, baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, itu manajemen proyek ya. Baik, di sini bisa dilihat pertama ya, kita buat bulat-bulatannya dulu untuk setiap jalurnya, lalu pada saat membuat bulatan sesuaikan dengan jumlah kegiatan pendahulu yang terdapat di soal. Bulatan dapat disebut juga dengan step ya. Eh, di dalam bulatan itu dibuat menjadi dua kolom yaitu atas dan bawah. Kalau atas itu disebutnya early dan yang di bawah itu disebutnya lastes. Ya. Setelah itu dibuat garis panah untuk tanda keluar jalur kegiatan plus waktunya. Selanjutnya isi kolom di atas yang early ya tadi menggunakan waktunya untuk contoh step 1 ya dan step 2 untuk jalur kegiatan A dengan waktu 6 jam maka isi kolom tersebut adalah early dengan angka 6. Namun bisa diperhatikan pada saat mengisi kolom early jika hanya terdapat satu garis panah yang mengarah ke bulatan tersebut maka dapat langsung diisi dengan waktu jalur tersebut seperti contohnya di atas. Tetapi jika terkadang terdapat dua garis panah untuk mengisi kolom early, dilihat dengan jumlah waktu dari garis panah yang mana paling besar. Contohnya untuk step 3 dan step 2. Garis panah atau lebih yang mengarah ke step 3, jalur C dan jalur B, maka lihat dulu untuk jalur C itu sebesar 6 6 jam ya maksudnya diisi dari step 2 plus 5 misalkan dari isi waktu kegiatan C maka jumlahnya itu 11 untuk jalur C 3 kita isi dengan jumlah 11 begitu seterusnya. Nah, jika kolom atas atau early sudah terisi sampai step akhir maka selanjutnya kita menentukan kolom basis bawah.
Untuk menentukan kolom bawah atau lastes, kita mulai dari step terakhir, yaitu step 6. Isi kolom bawah lastes, yaitu step 6 dengan angka yang sama pada kolom atas pada step 6. Cara menentukan sama dengan cara menentukan kolom early ya. Namun jika pada saat menentukan kolom early itu ditambah, maka untuk menentukan kolom bawah atau lastes itu dikurangi. Nah, lalu jika terdapat satu panah yang mengarah ke step tersebut, maka dapat langsung dikurangi aja dan digunakan untuk mengisi kolom bawah. Contoh step 6 ke step 5, yaitu 29. Nilai dari kolom bawah step 6 dikurangi dengan 4. Ini waktu kegiatan D sama dengan 25 ya. Untuk nilai kolom bawah step 5 adalah 25. Selanjutnya jika terdapat dua garis panah ya, atau lebih yang mengarah ke step tersebut, maka kita gunakan nilai yang paling kecil. Contohnya pada step 3 terdapat dua panah yang mengarah ke step tersebut, yaitu dari step 4 ke step 5. Nah, kita lihat untuk nilai dari step 4 itu bernilai 17 dikurangi 6 sama dengan 11. Sedangkan untuk nilai dari step 5 itu bernilai 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Maka kita gunakan nilai yang paling kecil yaitu 11. Begitu seterusnya sampai dengan kolom semua terisi dengan penuh. Baik. Baik. Oke, ini yang table select time. Oke, penjelasannya adalah eh, untuk menentukan select time, kita butuh mengetahui dulu untuk ES, LF, LS, dan IF. Selanjutnya kita buat tabel, buatkan masing-masing kolom untuk kebutuhan soal di atas. Lalu isi kegiatan dan waktu sesuai dengan soal. Lalu untuk mengisi kolom IS dilihat dari kolom atas ya, early dari bulatan atau step sumber sebelumnya. Dari garis panah jalur tersebut ya, yang tadi itu. Lalu sedangkan untuk mengisi kolom LF menggunakan kolom bawah atau lastes sama dengan dari bulatan atau step sumber dari garis panah tersebut. Lalu setelah kolom ES dan LF didapat, maka dapat digunakan untuk menentukan IS, LS, dan EF. Untuk LS merupakan hasil pengurangan dari kolom LF ya dengan kolom waktu. Lalu untuk EF merupakan hasil penjumlahan dari kolom ES dengan kolom waktu. Selanjutnya untuk mengetahui select time dapat ditentukan dari pengurangan antara kolom LS dengan kolom IS. Selanjutnya untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berada di dalam jalur kritis atau tidak dapat dilihat dari nilai yang berada di dalam kolom select time, yaitu jika bernilai 0 maka kegiatan tersebut berada di jalur kegiatan jalur kritis. Untuk menentukan jalur kritis dapat dilihat dari garis panah yang sudah kita buat tadi. Kita dapat menentukan jalur dengan menyambungkan garis-garis panah yang ada. Kemudian jumlahkan waktu dan dari masing-masing jalur tersebut. Jalur kritis dapat ditentukan berdasarkan jumlah waktu paling lama di antara beberapa jalur lain yang didapat. Nah, maka jalur eh, kritis yang kita bisa lihat dari tabel ini adalah A, C, D, F, G dengan lama pembuatan ini produksi selama 29 jam yang terdapat di angka 29 di kegiatan G ya. A, C, D, F, G sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 29. Yang paling lama adalah jalur kritis A, C, D, F, G. Banyak 29. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.